Oke, di sini siapa yang orang Lampung? Gue ada cerita dari followers gue. Kita sebut aja namanya Rara. Oh ya, by the way, ini cerita agak lumayan eksplisit. Jadi kata gue yang masih 18 ke bawah ya skip aja. So, Rara ini adalah mahasiswi rantau dari Jakarta yang kuliah di Ceritanya ini berawal dari tahun 2019, pas Rara masuk semester awal. Awalnya dia ini tuh tinggal sama tante dan omnya. Cuma karena ada hal-hal yang nggak bisa dijelasin, akhirnya Rara memutuskan untuk ngekos. Rara menemukan kosan yang tidak terlalu besar, tapi ya cukup untuk sendiri atau 2 orang. Niatnya emang mau sharing kamar sama temennya yang kita sebut aja namanya Nisa. Cuma pada saat survei, Nisa ini tuh kurang srek, tapi Rara udah srek banget. Karena selain deket dari kampusnya, ya kosan ini juga terbilang murah. Balik lagi ke Nisa, Nisa tetap kekeh nggak mau ngekos di situ. Karena katanya hawanya kurang bagus. Soalnya kosannya ini tuh kayak satu lorong panjang yang hadap-hadapan sama pintu kamar lain. Ngerti kan? Udah punya gambaran ya? Dan lagi, pembuangan udaranya itu tuh langsung ke lorong itu. Ya, kurang lebih itu alasannya Nisa. Tapi dengan segala pertimbangan, dan lagi kosan itu tersisa 1 kamar aja. Akhirnya Rara memutuskan untuk ngekos sendiri. Soalnya tuh si Nisa emang bener-bener nggak mau sama kosan itu. Di 1 minggu awal Rara ngerasa ya, nggak ada yang aneh, biasa-biasa aja. Bahkan Rara mendapatkan teman baru atau tetangga baru yang namanya Aswita. Aswita ini bekerja di salah satu toko swalayan di Lampung. Rara tuh seneng banget bisa ketemu sama Aswita. Karena Aswita ini tuh humble, ramah, ya friendly banget lah. Betulan dia juga baru ngekos di situ. Nah, di minggu kedua, pas Rara pulang kerkom jam 10 malam, pas Rara buka gerbang, dia lihat Aswita lagi duduk di depan pintu lorong mau masuk ke kos. Tegurlah sama si Rara. Wit, kok malam-malam kayak gini duduknya di luar? Ngapain? Iya, nungguin orangnya datang. Kamu lagi nunggu orang? Siapa? Iya, nungguin Mas Daneng ya. Ya udah deh, aku masuk ya, Wit. Nah, pas Rara masuk ke kosannya, baru juga 3 langkah masuk ke kamar, belum juga dia naruh tas, dia dengar ada suara gemercik air. Kayak lagi mandi di sebelah kamarnya. Which is itu kamarnya Aswita. BTW emang kamar mereka ini tuh nggak kedap suara ya. Jadi segala aktivitasnya ya lumayan terdengar. Nah, si Rara keluar kamar. Niatnya manggil Aswita di depan. Karena takutnya si Aswita nih lupa matiin air. Tapi pas si Rara ke depan ya, Aswita udah nggak ada. Di situ dia mikir, padahal belum di 35 menit. Tapi udah nggak ada aja. Terus si Rara pas lagi jalan ke dalam, dia lagi jalan di lorong, dia tuh ngeliat kamarnya Aswita kebuka. Dan bener, Aswita habis mandi. Dia mau ngerokok, makanya dia tuh buka pintu kamarnya. Si Rara ini tuh udah nge-freeze di depan kamarnya Aswita. Ditanyalah sama Aswita, "Kenapa, Ra? Baru pulang?" Rara cuma bingung nge-freeze di depan kamarnya si Aswita ini. Gak bisa ngomong apa-apa. Gak habis sampai situ, tiba-tiba air di kamarnya Rara ngalir deres. Lalu dicek lah sama Rara dan Aswita. Terus Aswita nyeletuk, "Udah tahu air lagi mahal, malah dibuang-buang." "Aku gak nyalain air, Wit. Kok aja baru pulang, belum sempet naruh tas." Rara nggak cerita lebih, karena takutnya Aswita jadi ikut ketakutan. Tapi di malam itu, jelas Rara gelisah banget. Karena nyimpen sesuatu yang dianggap mistis sendirian, itu tuh emang gak enak banget sih. Gue pernah ngerasain soalnya. Makanya buat temen-temen yang punya cerita horor, cerita aja sama gue ya. Oke, lanjut. Esokannya, Rara nih tuh cerita sama temen kuliahnya, yang kita sebut aja namanya Dimas. Dimas ini bisa dibilang temen dekatnya Rara lah. TTM-an gitu. Dia cerita semua kejadian yang dialami tadi malam. Dan Dimas bilang, Ya, mungkin penunggunya emang mau kenalan kali sama kamu, Ra. Kalau menurutku selama dia nggak ganggu ya nggak apa-apa. pas sore, sepulang Rara kuliah, Rara nih masih kepikiran sama kejadian yang dialami tadi malam. Karena itu pertama kalinya dalam hidupnya dia mengalami kejadian horor atau mistis. Sampainya dia di kosan, dia video callan sama Dimas. Nah, si Dimas pas tengah-tengah obrolan, pas si Rara lagi ngeberesin lemari, si Dimas nih nanya, Ra, Aswita nangis ya? "Hah? Aswita belum pulang kerja? Biasanya baliknya jam 7-an, baru sampai kosan. Jangan nakut-nakutin lah." Dilanjut lagi nih sama si Dimas. Nih gue kesel nih sama temen yang kayak gini. Di depan kamu kali ya, Ra? Nggak tahu sih, ya mungkin iya, udah nggak usah dibahas. Akhirnya mereka berdua mencoba untuk berpositive thinking. Setelah sholat maghrib, Rara nih masih video callan sama Dimas. Lagi ngobrol-ngobrol, nggak lama terdengar suara Aswita pulang. Dan dia pulang sama pacarnya, namanya Mas Danang. Soalnya kedengeran tuh suara-suara mereka berdua ketawa, ngobrol. Biasanya, kalau misalnya Aswita pulang, Rara nih langsung ke kamarnya Aswita. Tapi di malam itu karena ada Mas Danang, jadi ya dia menggugurkan niatnya untuk ke kamarnya Aswita. Dan ini adalah part yang jadi yang tadi gue bilang 18
ke bawah, skip aja ya. Oke, dan gak lama dari itu, terdengarlah suara desahan dari kamarnya Aswita. Mohon maaf bagi anak-anak kosan yang kamarnya tidak kedap suara, pasti relate banget deh. Dan suara itu terdengar juga sama Dimas. Dimas juga cuma ketawa-ketawa aja. Rara pun juga gitu. Terus ada yang ngegaruk tembok. Mereka pikir itu Aswita atau pacarnya lah. Karena tidak mau mendengar terlalu jauh, Rara geserlah ke meja belajar sambil ngobrol sama Dimas. Nah, si Dimas sempat nanya, Aswita sering ya kayak gitu? Maksudnya bawa pacarnya ke kosan gitu? Rara bilang, ya sering sih, karena ya ini kosan bebas juga. Tapi nggak pernah dengar sampai ngedesak kayak gitu. Dan keesokan harinya, pas jam 3 sore, Rara itu ditelepon sama Aswita. Ra, nanti kamu pulang jam berapa? Kenapa tak? Aku mau minta tolong, nanti bisa nggak mintain kuci sama ibu kos buat nyalain lampu di kamarku? Aku masih di rumah ibu nih. Aku kan cuti 3 hari. Mungkin besok baru pulang. Nggak boleh kamar gelap-gelap kata ibuku, pamali. Di situ Rara bingung. Sekaligus dia juga baru inget kalau Aswita itu tuh pernah bilang dia mau cuti 3 hari untuk ke rumah ibunya. Loh, kok bukannya kamu tadi malam pulang sama Mas Danang? Ngaco kamu, Danang aja pergi ke Jakarta sama abangnya. Emang kenapa? Di situ Rara bingung, sekaligus merinding sebadan badan. Si Rara mau nolak diminta tolong nggak mungkin. Jadi dia ngomong dengan nada terbata-bata. Gak apa-apa tak? Iya udah, nanti aku nyalain. Karena si Rara takut, dia minta tolong lah sama Dimas. Mohon maaf, ini kata gue. Udah 3 kali nih gue ngomong ya, di skip aja buat yang 18 ke bawah. Karena ini cerita lumayan transparan. Oke, jadi setelah si Aswita minta tolong sama Rara, malamnya Rara minta tolong sama Dimas untuk dianterin ke kosannya. Mereka itu sampai kosan sekitar jam 7 malam, soalnya mereka habis nongkrong-nongkrong dulu. Nah, pas mereka sampai kosan, sebelumnya si Rara ini tuh udah janjian sama ibu kos untuk minta kunci duplikat kamarnya Aswita. Tapi ternyata kuncinya itu dititipin sama penjaga kos yang namanya Pak Darto. Itu juga tanpa ada konfirmasi apapun dari ibu kos. Lalu si Pak Darto ini nyamperin Rara dan Dimas yang ada di parkiran. Atas dasar penasarannya Rara, dia nanya lah sama si Pak Darto, Mas, Aswita pulang nggak ya tadi malam? Nggak sih, setahu saya, soalnya tadi malam saya begadang sama Sofi. Nggak malam-malam banget sih, maksudnya sekitar jam-jam 7-an gitu lah mas. Setahu saya enggak, soalnya setiap malam saya harus ngecek-ngecekin motor masing-masing. Tapi motornya Aswita nggak ada. Kalau motor lain ada nggak mas? Ada, motornya Sofi. Kenapa emang? Di situ Rara dan Dimas langsung lihat-lihatan. Mereka nih kayak udah punya body language-nya sendiri. Nggak apa-apa mas, yaudah masuk dulu ya. Pacaran nginep? Si Dimas udah mau bilang enggak, tapi udah dijegal sama si Rara. Iya, nginep pas. Terus si Rara langsung narik tangannya Dimas untuk masuk ke dalam kosan. Pas mereka udah di depan kamarnya Aswita, Rara nih ragu banget untuk ngebuka kamarnya Aswita. Tapi si Dimas udah ngeh kalau mereka nih lagi diliatin sama Pak Darto dari ujung lorong pintu masuk kosan. Terus kuncinya itu langsung digrab sama Dimas dari tangannya Rara dan dia langsung buka sendiri. Pas dia masuk ya nggak ada apa-apa, cuma gelap aja. Dan setelah mereka nyalain lampu di kamarnya Aswita, mereka keluar. Terus mereka masuklah ke kamarnya Rara. Lalu si Dimas nanya, Ra, kamu beneran mau aku nginep? Maaf banget, aku takut banget sendirian. Kamu nggak apa-apa kan nemenin aku di sini? Ya aku sih nggak apa-apa, Ra. Kamu tuh, aku nggak apa-apa. Semalam aja di seenggaknya sampai Aswita pulang. Besok Aswita pulang kok. Iya Ra, nggak apa-apa. Pas lagi Rara mandi, mereka berdua ngobrol nih. Gue kasih gambaran singkat tentang kamar mandinya ya. Jadi model kamar mandinya itu nggak ada atasnya. Jadi kayak model kamar mandi jamban gitu, ngerti gak sih? Jadi kamar mandi yang bisa banget diintip. Ngerti kan maksud gue kan? Nah, si Rara sama Dimas ini tuh sambil ngobrol. Tapi obrolannya ini tuh agak aneh. Ra, kalau misal kamu lagi mandi, terus tiba-tiba aku duduk di atas kamar mandi dan liatin kamu mandi, kamu marah nggak? Apaan sih, Dim? Nggak jelas. Emang kenapa sih, Ra? Ya kan bisa langsung masuk. Ngapain ngintipin di atas? Bercanda-bercanda. Boleh. Boleh. Si Dimas gak masuk-masuk. Dilihat dari ceritanya sih kayaknya sih si Rara nungguin ya sampai selesainya si Rara mandi. Ternyata Dimas gak ada di kamarnya. Lalu setelah si Rara pakaian, tiba-tiba ada yang ngetok di kamarnya. Ra, udah belum? Dibukalah sama si Rara. Tiba-tiba wajahnya Rara tuh kebingungan dan dia nanya, kamu dari mana? Dari depan, ngerokok. Nggak enak kamu lagi mandi, masa aku di dalam kamar? Disitulah Rara bingung mau cerita atau enggak, say. Kalau dia cerita, pasti malu banget sih. Tapi setelah ditekan sama Dimas, akhirnya jujur juga lah si Rara. Ceritalah dia apa yang terjadi. Nah pas si Rara udah pengen nangis nih, udah muka-muka pengen nangis, dipeluk lah sama si Dimas. Gak apa-apa, aku udah di sini.
Setelah Rara mandi, Dimas ikutan mandi. Terus mereka ngobrol-ngobrol dan Dimas bantuin Rara untuk ngerjain tugas sampai larut malam, sekitar jam 1 malaman gitu. Aduh, gimana ya? Gue sebenarnya pengen banget skip bagian ini. Tapi ini bagian krusialnya, woy. Duh, gini banget ya jadi storyteller ke bagian ceritanya doang. Di malam itu entah jin setan alas dari mana merasuki tubuh mereka. Sampai akhirnya mereka nafsu lah satu sama lain ya. Nah, pas mereka lagi Dimas ini tuh sempat memejamkan mata. Mungkin ya saking ngantuknya ya. Dan ada momen dimana pas si Dimas ini buka mata, tiba-tiba Dimas langsung teriak kaget dan langsung ngejauhin Rara. Karena katanya si Dimas ini tuh ngelihat mukanya Rara yang berubah. Jadi perempuan lain yang serem banget, matanya tuh melotot kayak udah pengen keluar gitu. Terus bibirnya hitam dan ada kain yang ngelilit di lehernya. Posisi itu ya nggak usah ditanya ya, itu udah se-awkward-awkwardnya awkward gitu. Terus Dimas langsung ambil pakaiannya, dia langsung peluk Rara. Dimas minta maaf banget di situ. Si Rara nih emang orangnya tuh kan kepoan banget ya. Jadi kalau dia penasaran emang udah harus banget detik itu juga dikasih tahu. Tapi si Dimas cuma bilang, besok aja Ra, aku janji aku bakalan cerita. Akhirnya di malam itu mereka sepakat untuk tidur. Keesokan harinya sesuai janji Dimas menceritakan lah yang terjadi tadi malam. Dan setelah mendengar cerita atau pernyataan dari Dimas, dia langsung telepon Aswita. Dia juga menceritakan kejadian-kejadian yang dia terima selama dia ngekos di kosan itu. Kayak heran aja gitu. Kenapa sih harus digangguin sebegitunya? Akhirnya mereka berdua nih sepakat untuk cari tahu. Si Rara sama Aswita nih mulai nanya penjaga kos kayak sebelumnya siapa yang ngekos, terus sejarah tempat ini kayak gimana. Pas diceritain ya nggak ada hal yang aneh sebenarnya. Sebelum Rara nempatin kosan itu, yang nempatin kosan itu tuh pegawai bank, tapi cuma 2 bulan. Pokoknya tuh nggak ada yang aneh dari backstory tempat itu. Hari demi hari berganti. Setelah 1 bulan lebih Rara nempatin kosan itu dengan berbagai gangguan, dari mulai suara nangis, barang-barang yang dijatuhin, dan Rara juga belum nemu jawabannya kenapa sih dia diganggu. Nah, ada di suatu hari dia nih ketemu sama Nisa. Setelah sekian lama gak ketemu sama Nisa, karena mereka berdua nih sebenarnya beda jurusan, jadi ya kindly hektik dengan kegiatan masing-masing. Mereka berdua ketemulah di kantin. Si Rara dan Dimas disamperin sama Nisa. And suddenly Nisa tuh nanya sama Rara, Ra, gimana kosannya? Aman? tumben banget tanya kosan, kenapa? Udah akrab sama penunggu kamar? Disitulah Rara kaget banget sama pertanyaan Nisa. Terus si Nisa cerita lah nih, Sebenarnya Ra, aku pengen banget cerita ke kamu, tapi aku belum nemu waktunya. Kamu ingat nggak pertama kali pas kita survei kosan kamu? Aku sempet banget bilang kalau aku tuh nggak srek sama kosan itu. Bukan karena udaranya atau tempatnya, tapi auranya, Ra. Waktu aku buka pintu kamar, aku tuh lihat ada perempuan di kamar mandi, Ra. Serem banget. Dia tuh itu dan di anunya kayak ngegantung ari-ari sama bayinya. gue merinding banget coy. Terus ada kain yang ngelilit di lehernya yang udah penuh darah. Ya Allah, Ra, aku gak sanggup banget ngelihatnya. Aku juga gak bisa ngomong sama kamu waktu itu karena kamu tuh kayak kekeh banget pengen di situ. Di situ Dimas tuh langsung motong pembicaraannya Nisa. Mukanya kayak gimana nih? Saya tuh sebenarnya gak gimana-gimana. Cuma matanya tuh kayak udah setengah mau keluar. Kayaknya dia nih korban. Dari situ tuh aku mikir, kenapa dia bisa di situ dan kenapa matinya seperti itu. Beneran Dera, maafin aku ya. Itu Dimas juga langsung bilang. Benar berarti, sama persis kayak apa yang aku lihat di malam itu. Setelah ngobrol panjang tentang gangguan-gangguan yang diterima sama Rara, akhirnya mereka berdua sepakat untuk janjian di kosannya Rara lusa. Rara nih minta tolong sama Nisa. Oh, by the way, Nisa itu indigo guys. Dan Rara percaya kalau Nisa ini bisa bantuin Rara. Dan tibalah di harinya, Nisa datang ke kosannya. Benar, si perempuan ini duduk di atas kamar mandi. Dan ya, yang cuma bisa lihat itu ya cuma Nisa. Lebihnya kayak Rara, Dimas, Aswita, dan Mas Danang, yaitu cowoknya Aswita, itu nggak bisa lihat. Sempat ada awkward moment karena mereka tuh nggak tahu harus gimana komunikasi sama si makhluk ini. Tapi akhirnya Nisa tuh ngide, memejamkan mata dan bilang, tolong bantu teman aku. Aku tahu kamu gak jahat, aku tahu kamu korban, aku tahu kamu mau ngasih pesan. Kalau emang iya kamu mau ngasih tahu kami sesuatu, tolong kasih tahu sekarang. Lalu Nisa bangun dengan mata terpejam, dia langsung ke kamar mandi. Dia tuh tiba-tiba jongkok di WC. Terus dia tuh teriak kenceng banget, kayak orang ngeden dan ngerintih kesakitan. Sampai penghuni kamar lain tuh keluar
Penjaga kosnya yaitu Mas Darto ikut nyamperin mereka. Ramelah akhirnya di kosan itu. Rara dan Aswita ya panik juga. Mereka juga nyoba nyadari Nisa. Nisa tuh di situ kayak orang yang kesurupan gitu loh. Nangis sambil megangin perutnya dan kaki yang udah selonjoran di WC. Kayak yang udah nggak berdaya gitu. Akhirnya datanglah nih Mas Darto nyamperin si Nisa. Dan kaget banget Nisa tuh langsung nunjuk Mas Darto. Kenapa kamu waktu itu nggak denger? Kenapa? Di situ semua bingung tuh, nggak dengar apa nih maksudnya. Tapi di situ Mas Darto tuh langsung gercep banget netralisasi si Nisa. Terus semua tuh pada ceming gitu loh, pada kaget. Soalnya nggak ada yang tahu di situ kalau Mas Darto ini punya kemampuan untuk ya yang kayak gitu-gitu. Setelah keadaan udah mulai kondusif, penghuni kamar juga udah mulai balik ke kamar masing-masing, Mas Darto mulai menceritakan kejadian-kejadian yang nggak pernah dia publish. Bahkan ibu kosnya pun melarangnya. Dan ternyata di tahun 2015, ada perempuan yang bernama Rina ngekos di kamar yang Rara tempatin. Dia ini seorang PNS dan dia hamil tanpa bapak. Mungkin dia juga nggak punya biaya untuk membesarkan anaknya. Makanya dia memilih untuk kandungannya. Dia udah mengkonsumsi makan makanan yang dilarang, tapi kemauan si jabang bayi untuk tetap hidup itu besar banget. Karena di usia kandungan 5 bulan. Dan nggak tahu kenapa dia ini memilih untuk sendiri atau kayak dikuret sendiri gitu loh. Gue sampai stuck gitu loh bacanya, kayak ngeri banget anjay. Dan mayatnya ini tuh ditemuin setelah 30 jam setelah kematian. Tawannya itu, jadi tuh air keran di kamarnya si almarhumah Rina ini, itu tuh ngucur terus sampai ngebanjirin jalanan lorong itu. Dan ada darah-darahnya. Dan yang pertama kali ngelihat kejadian itu adalah si Sofi, yaitu penjaga kosan yang masih aktif sampai si Rara ngekos di sana. Akhirnya Mbak Sofi ini nelpon Pak Darto untuk ngebuka atau ngedobrak kamarnya Mbak Rina atau almarhum Rina. Dia ditemuin Rina udah nggak bernyawa, tanpa busana, dan janin yang masih utuh. Akhirnya Mas Darto nelpon polisi untuk diidentifikasi dan minta polisi untuk telepon keluarganya dan lain-lain. Setelah pernyataannya Pak Darto, Rina langsung detik itu juga, menit itu juga, dia langsung minta pindah. Rara ini sebenarnya belum boleh pindah karena dia belum habis kontrak. Karena pihak dari kosan juga nggak bisa untuk nge-refund uangnya. Rara tetap kekeh untuk pindah. Ya dia nggak apa-apa, nggak masalah uangnya nggak balik, asal dia pindah. Ya, gue juga kalau misalkan gue jadi Rara juga gue akan ngelakuin hal yang sama. Ini cerita bener-bener tragis sih. Dan menurut pengakuannya Mas Darto, dulu itu tuh sempet di-ngajiin dan sempet kosong 1 tahun 2 tahunan gitulah pokoknya. Mereka pikir tuh bakalan hilang gitu setelah di-ngajiin. Tapi ternyata si sosok ini tuh masih suka ngegangguin penghuni-penghuni baru. So, ya segitu dulu cerita gue hari ini. Follow gue untuk cerita selanjutnya. Bye-bye.